Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Taufik. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, angkatan 9 kelompok 4 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk penjelasannya kita langsung saja lihat video berikut ini. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, di mana terdapat 6 titik penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo, di mana organisasi Budi Utomo terbentuk di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada waktu itu puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia, dan dalam pertemuan itu akhirnya mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya yang kedua ada Perhimpunan Indonesia atau PI, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya Kongres Pemuda I, di mana pada waktu itu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islametenbon, Sturen dan Minahasa, Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar tersebut. Selanjutnya Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jalan Keramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan karena pada waktu itu ada kontroversi saat Kongres Pemuda I, di mana penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi, dan barulah setelah diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II, kontroversi tersebut dapat berakhir dan menjadi sebuah kesepakatan. Selanjutnya yang kelima, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, di mana pada waktu itu pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Di mana pada waktu itu detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dan pada saat itu Sang Saka Merah Putih dikibarkan, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila, di mana secara sistematik disampaikan oleh Bung Karno bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, di mana Pancasila merupakan landasan atau dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, artinya setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Yang terakhir, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara, di mana bela negara dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, implementasi bela negara sebagai ASN, diantaranya yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional, yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan yang kelima, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Demikianlah penjelasan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.